Jepang, negara dengan teknologi canggih dan budaya yang memikat, sedang menghadapi tantangan besar, populasi yang terus menurun. Di sisi lain, Indonesia dengan bonus demografinya justru memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru. Tapi, apa dampak penurunan populasi Jepang di masa depan? Bagaimana mereka mengatasinya? Dan apa yang bisa Indonesia pelajari dari Jepang? Mari kita bahas. Menurut data resmi pemerintah Jepang, populasi Jepang diperkirakan turun dari 126 juta pada tahun 2020 menjadi sekitar 88 juta di tahun 2065. Penyebab utamanya adalah tingkat kelahiran yang sangat rendah, hanya 1,3 anak per wanita, jauh di bawah angka penggantian populasi yang ideal, yaitu 2,1. Selain itu, populasi lansia di Jepang mencapai hampir 30% dari total penduduk, menjadikannya salah satu negara dengan populasi tertua di dunia. Dampaknya sangat serius. Pertama, kekurangan tenaga kerja. Banyak sektor seperti pertanian, konstruksi, dan kesehatan kekurangan pekerja muda. Kedua, beban ekonomi meningkat karena biaya pensiun dan kesehatan untuk lansia harus ditanggung oleh generasi yang lebih kecil. Ketiga, banyak daerah pedesaan yang mulai sepi karena urbanisasi dan kurangnya generasi muda. Tapi Jepang tidak tinggal diam. Mereka mengandalkan inovasi teknologi untuk mengatasi masalah ini. Jepang adalah pelopor dalam pengembangan robot humanoid dan AI. Robot-robot ini sudah digunakan di pabrik, restoran, bahkan untuk merawat lansia. Konsep Society V1.0 yang digaungkan pemerintah Jepang bertujuan untuk menciptakan masyarakat super cerdas yang memadukan teknologi dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, Jepang mulai membuka pintu untuk tenaga kerja asing. Program seperti Specified Skilled Worker memungkinkan imigran bekerja di sektor yang kekurangan SDM. Pemerintah juga memberikan insentif untuk keluarga muda, seperti tunjangan anak, fasilitas pendidikan, dan dukungan perumahan. Namun, tantangan budaya dan bahasa masih menjadi hambatan besar bagi imigran. Meski tantangannya besar, Jepang tetap optimis. Dengan kombinasi teknologi, kebijakan inovatif, dan kerja keras, mereka berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas hidup warganya. Berbeda dengan Jepang, Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Menurut Bappenas, 70% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif, yaitu 15 hingga 64 tahun, hingga tahun 2030-an. Ini adalah peluang emas untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi, apakah Indonesia siap memanfaatkan ini? Masalahnya, pertumbuhan penduduk yang cepat juga membawa tantangan besar, terutama di perkotaan. Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya sudah mengalami kepadatan penduduk, kemacetan, dan polusi. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi. Lalu, apa yang bisa Indonesia pelajari dari Jepang? Pertama, investasi dalam teknologi dan pendidikan. Jepang membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital. Kedua, kebijakan yang pro-keluarga. Jepang memberikan insentif untuk keluarga muda, seperti tunjangan anak dan fasilitas pendidikan. Indonesia bisa mencontoh ini untuk mendorong kesejahteraan keluarga dan mengurangi angka kemiskinan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Salah satu penyebab urbanisasi massal di Indonesia adalah ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Jepang berhasil mempertahankan populasi di daerah pedesaan dengan membangun infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Indonesia perlu melakukan hal serupa untuk mengurangi beban di kota-kota besar. Terakhir, Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi dengan bijak. Generasi muda Indonesia perlu diberi kesempatan untuk berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Dengan begitu, bonus demografi bisa menjadi modal besar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tantangan demografi Jepang dan peluang bonus demografi Indonesia mengajarkan kita pentingnya inovasi, kebijakan yang tepat, dan kerjasama semua pihak. Bagaimana menurutmu? Apalagi yang bisa Indonesia lakukan untuk memanfaatkan bonus demografi? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti konten menarik lainnya. Sampai jumpa.